Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Farid Rizwan dari kelas 9C. Di sini saya akan bercerita tentang cerita inspiratif yang bertema bijak dalam memanfaatkan waktu. Pentingnya menghargai waktu. Salah satu aset manusia yang paling berharga adalah waktu. Maka atas hal itu sebaiknya kita memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Misalnya dengan berkarya atau bekerja, sehingga mampu mengurangi permalas-malasan. Merugilah bila kita menyia-nyiakan waktu hanya untuk bermalas-malasan. Tidak ada faedah atau pahala yang kita petik bila kita terus menyia-nyiakan waktu. Selain itu, kita sering mendengar julukan dari anak-anak milenial tentang kaum rebahan. Apa itu kaum rebahan? Kaum yang mereka sematkan untuk mereka sendiri karena senangnya rebahan ketimbang melakukan aktivitas. Aktivitasnya yaitu aktivitas yang tidak produktif, yang tentunya menghasilkan sebuah karya atau uang atau mungkin pahala karena mengisi kekosongan waktu untuk beramal soleh. Kegiatan itu tidaklah berbeda dengan kerbau. Kita tahu kan bagaimana perilaku kerbau? Kerbau itu berdiri hanya untuk makan. Setelah perutnya kenyang, ia akan merebahkan badannya dan tidur. Bila perutnya terasa lapar lagi, ia akan bangun dan makan lagi. Seperti itulah kaum rebahan digambarkan melalui hewan yang memiliki sifat sama dengan mereka, yaitu pemalas. Dalam buku ini ada sebuah cerita menarik yang dapat kita pelajari. Contohnya yaitu di suatu kampung ada seorang pemuda yang suka bermalas-malasan. Suatu sore, ia berjumpa dengan nelayan yang membawa ikan-ikan hasil tangkapannya dalam keranjang itu. Lalu pemuda itu bergumam, andai saya memiliki ikan sebanyak itu, tentu hidup saya tidak akan seperti ini lagi. Hidup saya akan berubah menjadi lebih baik karena saya bisa menjual ikan-ikan tersebut, dan uangnya akan saya belikan pakaian dan makanan. Suatu ketika orang nelayan meminta tolong kepada pemuda itu untuk menjaga tali pancingnya. "Anak muda, saya harus pergi sebentar ke ujung jalan itu. Ada sesuatu yang saya lakukan. Maukah kamu menolong saya untuk menjaga tali pancing itu?" "Ya, tentu. Saya akan memberi ikan hasil pancingannya kepadamu sebagai imbalan," kata nelayan itu. Dengan senang hati, pemuda miskin itu menerima tawaran tersebut. Tidak lama kemudian, ikan mulai menggigit tali pancingnya dan dipegangnya. Ia sangat senang. Tetap terasa selama hampir 2 jam ia telah mendapatkan lebih dari 10 ekor ikan. Ia tersenyum lebar dan tampak begitu menikmati pekerjaannya. Setelah sang nelayan kembali, pemuda miskin itu menyerahkan tali pancingnya bersama ikan dalam keranjang. "Anak muda, ambillah ikan itu. Kamu berhak memperolehnya karena telah bekerja," kata sang nelayan sembari menyerahkan keranjang berisi ikan-ikan tersebut. Pemuda miskin itu menerimanya dengan senang hati. Ketika pemuda miskin itu hendak beranjak pergi, sang nelayan berujar, "Anak muda, kamu pasti sangat muda. Energimu masih sangat banyak dan kamu tampak sehat bugar. Aku ingin memberikan sedikit nasihat bagimu. Jangan pernah menghabiskan waktumu
untuk berhayal dan berharap akan mendapatkan suatu tanpa pekerjaan. Sesibukkanlah dirimu, lemparkan kail yang kamu miliki dan wujudkan impianmu. Pemuda miskin itu hanya terdiam dan menyadari kekeliruannya selama ini. Cerita tentang pemuda di atas seolah hendak menyindir kita. Bagaimana tidak? Kita terlalu sering menghabiskan waktu dan energi untuk hal-hal yang tidak produktif, terutama bagi kaum rebahan. Kita perlu mengubah semua kebiasaan itu agar waktu kita bermanfaat. Waktu ibarat air yang mengalir, tidak mungkin akan kembali lagi. Waktu yang sudah berlalu tidak mungkin cepat diputar kembali. Maka sebaiknya janganlah menyia-nyiakan kesempatan atau waktu yang telah diberikan, karena waktu tidak akan pernah bisa terulang lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.